Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, taufiknya kita bisa melanjutkan di malam hari ini pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah yang cukup lama ya vakumnya, yang cukup lama kita pending atau berhenti, dan alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan ya. Dan kita terakhir itu mau masuk tamyiz ya, Pak Bayu, benar ini? Ya Ustaz. Ya, tamyiz ya. Jadi kita mau masuk pembahasan tentang tamyiz. Jadi artinya dari awal itu udah lumayan banyak sebenarnya ya mulakhas ini. Dari awal udah sampai akhir mansubat gitu. Udah mau sampai akhir-akhir dari mansubat. Alhamdulillah. Walaupun ya tadi ada kalanya dijeda dengan waktu yang panjang, tapi alhamdulillah dan karunia Allah malam ini kita bisa melanjutkannya. Baik, untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung aja kita baca. Silakan Pak Bayu dibaca. Tafadhol. Bismillah. At-tamyizu. At-tamyizu ismun nakiratun mansubun yudhkaru li bayanil muradi min kalimati sabiqati Min kalimatin sabiqatin. min kalimatin sabiqatin mubhamatin au bimakna akhorul Au bima'nan akhara. au bimaknan akhara at-tamyizu akhara tamyizi. At-tamyizu benar. Au bima'nan akhara at-tamyizu huwa At-tamyizu huwa kullu ismun nakiratin kullu ismin, mudhaf ilaih dari kullu. wa kullus min nakiratin mutadaminun makna Mutadamminin maknan atau makna min, boleh nyambung makna min libayani ma qablahu min ijmalin mislu istaraitu kintoron qamhan. terus falau kulna istaraitu kintoron wasakatna la yafhamu sami'a hal istaraita fa'il dari yafhamu, la yafhamu sami'u, la yafhamu sami'u hal istaraitu kintoron hal ishtaraita anta hal istaraita kintoron min fuli au minal fuli au awil qotni awil qomhi au khairiha. Qumhi kopnya domah semua. Qutni, qumhi. Au al-qutni au al-qumhi au khairiha. Wa dzalika bi anna kalimata kintoron mubahamatun tasluhu li asya'a kasiratin.
Walamma kulna komhan muzayyuna ya. Nah, fi'il madi mayyazna gitu fi'il madi. Mayyasnal marodi minal kintori. Mura bukan maro mimnya dhammah. Muzayyinal Mayyazna al-murada. mayyasnal murada minal kintori. Terus Watu sama kalimatu kintoron mumayyizan. Watu sama kalimatan komhan tamyizan. Kalimatu qamhan tamyizan. Baik. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas di antara ya kedudukan yang di i'rab mansub dalam kalimat itu adalah tamyiz. Jadi tamyiz itu adalah salah satu yang di i'rab mansub di dalam kalimat. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? Ini poin pertamanya sekarang. Apa yang dimaksud dengan tamyiz? At-tamyizu ismun nakiratun mansubun yudhkaru li bayanil muradi min kalimatin sabiqatin mubahamatin. Jadi yang dinamakan dengan tamyiz itu ismun. Nah, berarti keluar darinya fi'il dan huruf. Enggak ada tamyiz dari fi'il, enggak ada tamyiz dari huruf. Tamyiz itu harus berupa isim. Ini. Kemudian nakiratun. Tamyiz itu harus nakirah. Ini yang kedua. Tamyiz harus nakirah. Berarti enggak ada tamyiz yang ma'rifat. Ya. Dia harus nakirah tamyiz itu. Ya. Kemudian mansubun, i'rabnya mansub. Nah, karena tadi termasuk kedudukan yang di i'rab nasab itu adalah tamyiz, makanya dia mansubun. Jadi yang pertama dia harus isim, berarti nggak boleh fi'il, nggak boleh huruf. Yang kedua harus nakirah, nggak boleh ma'rifat. Kemudian yang ketiga i'rabnya mansub. Nah, kemudian yang keempat poinnya yudhkaru li bayanil murad. Yang mana isim nakirah mansub ini dihadirkan, didatangkan untuk menjelaskan maksud dari apa? Dari kata yang masih umum sebelumnya. Ya, jadi dari kata yang masih umum sebelumnya. Dengan contoh misalnya, saya bilang, contohnya misalnya saya katakan, ya, kita bikin contoh sebentar di mana ini kalau kita mau nulis. Oke, baik. Sebentar teman-teman ya. Nampak layar Word nggak di antum-antum teman-teman? Nampak ya? Ya. Baik. Perhatikan kita bikin contoh dulu. Misalnya kalau ada contoh ya. Nah. Ishtaraitu misalnya. Ishtaraitu. Ya, ishtaraitu kilo. Ishtaraitu kilo. Misalnya kilogram. Ishtaraitu kilogramin. Nah, saya membeli 1 kilogram. Nah, kata 1 kilogram ini kan masih umum ya. Ya, teman-teman ya. Jadi ya, saya membeli 1 kilogram. Nah, 1 kilogram apa? Ini kan masih umum. Butuh dijelaskan apa ini 1 kilogram. Karena bisa 1 kilogram gula, 1 kilogram beras, dan yang semisalnya. Nah, misalnya kita pakai beras, ruzan. Ya. Nah,
Kata ruzzan disinilah yang dinamakan dengan tamyiz. Kenapa dia diistilahkan dengan tamyiz? Ya, perhatikan, karena pertama dia itu adalah isim. Ruz itu isim enggak? Ya. Isim. Ya, dia isim karena bertanwin. Kemudian yang kedua dia nakirah. Ya, bertanwin. Kemudian yang ketiga mansub, tanda nasabnya fathah. Nah, didatangkan untuk apa kata ruz di sini? Untuk memperjelas kata yang sebelumnya yang masih mubham, yang masih samar, yaitu kilogram. Nah, ini kilogram ini masih umum, masih samar. Ya, apa yang dimaksud? Maka diperjelaslah dengan kata ruz. Yang dimaksud dengan kilogram di sini adalah beras. Nah, kata ruz inilah yang dinamakan dengan tamyiz. Jelas ini teman-teman ya, apa itu tamyiz? Berdasarkan contoh ini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi ingat, kita ulangi definisi tamyiz itu apa? Dia harus isim. Kedua, dia nakirah. Ketiga, dia mansub. Dan keempat, dia disebutkan untuk memperjelas kata yang masih mubham. Ya, dia disebut untuk memperjelas kata yang masih mubham sebelumnya. Ya, ini. Au bima'nan akhara, atau dengan definisi yang lain, tamyiz itu adalah kullu ismin nakiratin. Setiap isim nakirah, berarti dia harus isim, nggak boleh fiil, nggak boleh huruf, kemudian dia harus nakirah, ya dia harus nakirah, nggak boleh ma'rifat. Kemudian yang ketiga mutadamminun makna min, yang mengandung makna min. Yang mana min ini maknanya adalah bayan, menjelaskan ma qablahu min ijmalin, menjelaskan apa yang masih global sebelumnya. Jadi menjelaskan yang masih global sebelumnya. Mungkin dengan contoh kita perjelas. Misalnya ishtaraitu kilogram, ya. Atau misalnya kita contohkan lain, misalnya Muhammadun, ya. Muhammadun aktaru. Muhammadun aktaru, ya, min aliyin. Muhammad lebih banyak daripada Ali. Nah, lebih banyak apa ini udah jelas apa belum teman-teman? Belum. Belum. Ya. Nah, butuh diperjelas. Apa yang dapat memperjelasnya? Tamyiz tadi. Misalnya ilman kita bilang. Muhammadun aktaru min aliyin ilman. Muhammad itu lebih banyak daripada Ali ilmunya. Nah, berarti kata ilmu di sini dia isim enggak? Ya. Isim, ya. Kemudian yang kedua dia nakirah, kemudian yang ketiga dia mansub, kemudian yang keempat dia dihadirkan untuk memperjelas yang masih global, yang masih samar sebelumnya. Muhammad lebih banyak daripada Ali. Lebih banyak apa ini? Belum jelas. Maka ketika didatangkan ilman, jelaslah. Maksudnya lebih banyak ilmu. Ya, ini definisi yang pertama. Atau yang kedua tadi, dia isim nakirah yang mengandung makna min. Antum tambahkan aja min di kata sebelumnya. Misalnya min, ya. Ishtaraitu kilogram min ruzzin, antum bilang. Ya. Saya membeli 1 gram min ruzzin, ya. Jadi kata ruzzin di sini adalah tamyiz. Kenapa? Karena sebelumnya bisa disisipi min. Yang mana min ini menjelaskan yang masih global. Saya membeli 1 kilogram. 1 kilogram apa? Dari jenis apa? Nah, dari jenis gandumkah, gulakah, gitu kan? Maka diperjelas min ruzzin, ya, ruzzin. Nah, berarti boleh kemasukan min yang dia min ini bermakna bayan, menjelaskan yang masih global sebelumnya. Muhammadun aksaru min aliyin ilman, ay Muhammadun aksaru min aliyin min ilmin, gitu. Seperti itu. Jadi minnya adalah lil bayan, untuk menjelaskan
yang masih global sebelumnya. Tapi lebih enak pakai definisi yang pertama, teman-teman. Karena nanti kalau kita masukkan min, konsekuensinya nanti dia harus majrur. Ya, dan tamyiz itu mansub. Ya, mansub. Tapi kita pakai contoh yang ada di kitab. Perhatikan di situ. Ishtaraitu kintaran. Saya membeli satu kintar. Satu kintar itu ukuran ya. Dia ukuran. Saya sama kayak kilo. Ya, makanya kita ganti pakai kilo tadi. Saya membeli satu kintar, satu kilo lah kita bahasakan. Ini udah jelas apa belum? Insyaallah jelas, Ustaz. Enggak, maksudnya yang Anda tanya istara itu kintoran ini udah jelas enggak kalimatnya? Saya membeli satu kintor, satu. Belum. Atau masih umum, masih global? Umum. Masih umum, masih samar. Apa itu satu kintor apa, gitu kan? 1 kilo apa? 1 liter apa, gitu kan? Maka dijelaskan kumhan, ya. Saya membeli 1 kintor 1 kilo kumhan. Maksudnya ini gandum. Kumhan itu gandum. Maka kata kumhan disinilah yang menjadi tamyiz. Kenapa? Karena dia pertama isim, kemudian yang kedua nakirah, kemudian yang ketiga mansub, kemudian dia didatangkan untuk memperjelas yang masih mubham, yang masih samar, yang masih global sebelumnya. Dan itulah tamyiz, ya. Makanya di sini disebutkan oleh penulis lau qulna ishtaraitu kintaran. Kalau kita berkata ishtaraitu kintaran, saya membeli 1 kintar, wasakatna, kemudian kita diam. Maka la yafhamus sami'u al-ishtaraita kintaran min al-fuli awil qutni awil kumhi aw ghairiha. Orang yang mendengar tidak akan paham. Apakah Anda telah membeli 1 kintar ful kacang atau 1 kintar kutnun, ya, katun, ya, atau 1 kintar gandum atau yang lainnya, karena belum jelas. Ya, belum jelas sehingga orang yang mendengar itu nggak paham ini 1 kintor apa ini. Apakah 1 kintor kacang, 1 kintor katun, 1 kintor gandum, ini kan belum jelas. Ya, kenapa? Li'anna kalimata kintar mubhamatun. Karena kata kintar di sini masih mubham, masih samar. Tasluhu li asya'a katsiratin, yang bisa dibawa untuk banyak hal. Ya, yang bisa dibawa untuk banyak hal. Artinya banyak kemungkinan yang dimaksud dengan 1 kintar di sini. Karena belum jelas. Falau qulna kumhan. Nah, kalau kita sebutkan setelahnya kumhan, ishtaraitu kintaran kumhan, langsung kumhan, maka mayyaznal murada minal kintari. Berarti kita telah menjelaskan, ya, atau bahasanya mayyazna, kita telah memisahkan makna yang diinginkan dari kintar, memperjelas makna yang diinginkan dari kintar. Dan yang memperjelas itulah yang dinamakan dengan tamyiz. Nah, contoh lain misalnya, kalau ada kalimat, ya, syaribtu kuban, ya, saya meminum 1 gelas. Udah anu enggak kalimatnya? Udah mafhum enggak? Belum. Atau belum? Saya meminum 1 gelas. Belum, Ustaz. Belum. Berarti masih mubham kan, teman-teman, ya? Di sini masih mubham, masih samar. Ini 1 gelas apa ini? 1 gelas susu kah? 1 gelas kopi kah? 1 gelas air putih kah? Ya. Nah, ini kan masih belum jelas. Maka butuh diperjelas. Ya, kita misalnya kohwatan, antum bilang. Ya, kohwatan. Saya meminum 1 gelas kohwatan, kopi. Nah, kata kohwatan di sini kedudukannya sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz. Kenapa dia dinamakan tamyiz? Karena dia mansub, karena dia isim pertama, kemudian dia nakirah, kemudian dia mansub, kemudian didatangkan untuk memperjelas
yang masih samar, ya, yaitu kuban 1 gelas. Ini belum jelas ini. 1 gelas apa? Maka kohwatan, kopi, 1 gelas kopi. Berarti kata kohwah inilah yang menjadi tamyiz, yang menjadikan maknanya itu bisa dibedakan dari makna-makna yang lain tadi, atau diperjelas maknanya dengan tamyiz ini. Baik. Nah, ini juga bisa kita kasih min di tengah-tengahnya. Min kohwatin, antum bilang, saya minum 1 gelas, ya, 1 gelas apa? Min kohwatin. Ya, kopi, minnya lil bayan, untuk menjelaskan yang masih umum tadi. Itu diantara makna min, ya, menjelaskan yang masih umum. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian waktu sama kalimata kintar mumayyazan. Ya, kata kintar ini dinamakan dengan mumayyaz, yang dibedakan. Ya, waktu sama kalimata qamhan tamyizan, yang membedakan. Jadi kintar itu yang dibedakan, qamhan itu yang membedakan. Ya. Mumayyaz yang dibedakan, tamyiz yang membedakan. Dan, ya, ini jadi yang masih umum itu namanya mumayyaz, yang menjelaskan keumumannya itu namanya tamyiz. Ya, berarti kalau dalam contoh tadi, syaribtu kuban kohwatan. Kuban ini namanya mumayyaz, yang masih umum namanya mumayyaz. Kohwatan yang memperjelasnya dinamakan dengan tamyiz. Berarti itu rukun dari tamyiz. Harus ada mumayyaz, harus ada tamyiz. Nah, jadi ketika ada tamyiz maka ada mumayyiznya. Ada yang masih mubham yang diperjelas dengan tamyiz. Baik. Ada pertanyaan untuk poin pertama sebelum kita lanjut ke poin kedua? Tafadhol. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Jangan ragu untuk bertanya. Ustadz, Ya, silakan Mbak Alfi. itu berarti kubannya jadi mumayyaz sekaligus maf'ul. Nah, sahih. Jadi dia maf'ul dari syaribtu. Ya, hanya saja karena dia objek kan, objeknya syaribtu. Saya minum 1 gelas, jadi 1 gelas itu objek yang diminum. Cuman karena dia masih samar, ini 1 gelas apa, maka butuh kepada tamyiz yang memperjelasnya, kohwatan. Jadi memang kuban itu mumayyaz atau maf'ul bih yang merupakan mumayyaz. Sedangkan kohwatan tamyiznya mumayyaz, tamyiznya maf'ul bih tadi. Jelas insyaallah Mbak Alfi ya. Syukran Ustadz. Wa iyyak. Ada lagi? Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Kalau badal kan mengikuti modal itu Ustaz ya. Kalau mumayyiz itu dia selalu mansub atau mengikuti mumayyiznya Ustaz? Yang gimana? Enggak, kalau enggak harus mumayyaz, atau yang masih umum itu enggak harus mansub Pak Bayu. Contoh kayak ini tadi. Muhammadun aktsaru min aliyin. Aktsaru kan marfu ya. Enggak, Ustaz. Dan dia yang masih umum, masih samar di sini. Ya, dia mumayyaznya yang harus dibedakan di sini, yang harus diperjelas maksudnya. Aktsaru. Dia marfu sebagai khobar dari Muhammad. Maka nanti ilman tamyiz. Jadi yang harus nasab itu tamyiz. Adapun mumayyaz itu i'rabnya tergantung kedudukan dalam kalimat. Bisa mansub, bisa marfu, seperti itu. Jadi secara i'rab nggak ada keterkaitan antara mumayyiz sama tamyiznya, Ustaz? Enggak ada. Ya, kalau yang tadi mumayyiz itu harus sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Kalau dia jadi maf'ul bih berarti dia mansub. Kalau dia jadi khobar berarti dia ya Marfu. Marfu. Contoh lain misalnya, biar lebih jelas kita contohkan yang marfu misalnya. Tibtah, kata tibtah. Tibtah. Anda ya sangat baik
Nah, ini udah jelas apa belum? Belum, Ustaz. Anda sangat baik. Sangat baik dalam masalah apa gitu kan? Ya, belum jelas. Ya. Atau kita ganti. Toba Muhammadun. Ya. Toba Muhammadun. Muhammad itu sang baik. Ya, Muhammad itu baik. Baik dalam masalah apa? Misalnya aban ketika menjadi seorang bapak. Ya, toba Muhammadun aban. Nah, kata aban di sini memperjelas kata toba. Ya, toba diperjelas dengan kata aban. Karena dia toba itu baik itu kan banyak hal, mengandung banyak kemungkinan. Ya, baik akhlaknya, baik fisiknya, bagus tampilannya, baik ketika menjadi seorang bapak, baik ketika menjadi seorang suami. Ini kan masih banyak kemungkinan. Butuh diperjelas. Maka nanti diperjelas di sini dengan kata aban. Aban di sini tamyiz kedudukannya. Karena memperjelas yang masih sama, yang masih umum, yang masih global tadi. Nah, mana yang di mumayyaz di sini? Muhammad. Dia marfu. Muhammad itu baik. Baik apa ya Muhammad itu? Baik dalam masalah apa gitu kan? Nah, Muhammad mumayyaz, dia marfu. Maka nggak ada hubungan sama sekali i'rab antara yang diperjelas dan yang memperjelas. Nah, yang diperjelas itu tergantung kedudukan jana dalam kalimat i'rabnya. Adapun yang memperjelas atau tamyiz maka dia harus mansub. Seperti itu Pak Bayu. Jelas insyaallah ya. Insyaallah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi teman-teman? Tafadhol. Ayo ditanyakan. Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Siapa yang baca selanjutnya? Masih Nomor saya, 2. Hah? Masih saya, Ustaz. Tafadhol. Al-mumayyasu. Al-mumayyazuna. Al-mumayyasu naw'ani. Mumayyasu malfudu ay madhkuri. Mumayyazun malfuzun. Mumayyasun malfudun ay madhkurin fil kalami. Ay mazkurun, bukan mazkurin. Ay madhkurun fil kalami. Nah. Wa yakunul mumayyisu malfudu. Mumayyazu. Wa yakunu mumayyasu malfudu ismu wasnin. Isma wasnin. Ya. Mislu istaraitu dirhaman dahaban. Au isma kailin. Mislu ba'al falahu ardaban qomhan. Au isma masahatun. Au isma masahatin. Mislu zara'tu fadana sya'iran. Au isma adadin. Mislu yatarakkabul yaumi min arba'i wa isrina sa'atan. Mislu yatarakkabu al-yawmu, fa'il dari yatarakkabu al-yawmu. Mislu yatarakkabul yawmu min arba'in wa isrina sa'atan. Wasayati sarhun suwaril adadi wa iqrobi. Sarhu suwari adadi wa iqrobihi wa binaihi fil buyutit taliyati. Bunudi. Fil bunudit taliyati, benar. Baik, perhatikan di sini. Sekarang kita akan membahas tentang ini
macam-macam mumayyaz, ya macam-macam mumayyaz atau macam-macam yang diperjelas tadi. Kalau tamis itu yang memperjelas, mumayyaz itu yang diperjelas, yang masih samar. Nah, al-mumayyaz itu nau'ani, ada dua macam. Pertama namanya mumayyazun malfuzun. Mumayyaz yang malfuz, yang dilapaskan, yang terucap. Jadi malfuz itu ada lapasnya terucap. Makanya di sini tafsiran malfuz mazkurun fil kalam, disebutkan di dalam kalimat. Jadi mumayyaznya terbaca ya di dalam kalimat. Nah, wa yakunul mumayyazu al malfuzu. Nah, mumayyaz yang malfuz ini itu bisa berupa beberapa macam. Jadi mumayyaz yang malfuz yang terucap dalam kalam, yang terbaca itu ada beberapa macam, bisa berupa beberapa macam. Macam yang pertama dia isma waznin, ya isim yang menunjukkan kepada timbangan. Jadi menunjukkan timbangan berat dari sesuatu. Nah, kayak tadi, istaraitu dirhaman, saya membeli 1 dirham. Nah, dirham itu dalam bahasa Arab itu ditimbang, teman-teman ya. Ditimbang, ya. Jadi dirham itu ditimbang. Saya membeli 1 dirham. 1 dirham apa di sini? Zahaban, emas. Ya. Maksudnya di sini antum beli 4,25 gram emas. Karena 1 dirham atau 1 dinar, nah itu sama dengan 4,25 gram emas. Intinya di sini gram. Dirham itu bisa kita artikan gram. Saya membeli 1 gram. 1 gram apa? Emas, zahaban. Karena gram itu ya dia timbangan jatuhnya ya, wazan. Kemudian yang kedua bisa berupa isim yang menunjukkan kepada kail. Kail itu takaran, yang ditakar. Ya, yang ditakar. Berarti kalau takaran itu liter ya, kita ya. Liter itu ditakar apa ditimbang? Kalau di kita? Ditakar. Ditakar ya, jatuhnya liter ya. Nah, itu seperti itu. Ba'al fallahu ardaban kumhan. Ya, petani menjual ya. Menjual misalnya 1 kilo, 1 liter gitu kan. 1 liter apa? Kumhan. Gandum. Nah, kata 1 liter ini namanya mumayyaz atau kail. Tadi itu dia menunjukkan kepada sesuatu yang ditakar. Nah, itu mumayyaz. Kalau wazan itu yang ditimbang itu mumayyaz. Karena tadi yang timbang 1 kilo, 1 gram. 1 gram apa ini? Nah, kan belum jelas. Ya, 1 liter. 1 liter apa ini? 1 liter susu, 1 liter beras. Nah, itu kan ada kemungkinan yang sangat banyak. Butuh diperjelas. Nah, mumayyaz yang kedua itu bisa berupa isim yang menunjukkan kepada takaran. Ya. Nah, takaran-takaran dalam bahasa Arab itu banyak ya. Ada yang ardab, kemudian ada kail, ada kidah, ada so, itu semuanya takaran. Ya, itu kata-kata misalnya istara itu so'an. Saya membeli 1 so'. 1 so' apa? Burron, nah, gandum. Istara itu muddan. Saya membeli 1 mud. 1 mud apa? Ruzan, berasnya. Mud, so, kidah, kail, ardab itu pokoknya takaran. Dia menunjukkan kepada satuan takaran. Nih. Kemudian yang ketiga isma masahatin. Jarak, masah itu jarak. Ya, jarak. Nah, dan jarak itu bisa kita artikan itu bidang, sebidang. Masah itu bidang. 1 bidang tanah gitu, 2 bidang tanah dan yang semisalnya. Nah, makanya masaha itu satuan untuk kata-kata semisal fadan, fadanun, kirot, sahmun, mitrun, meter, meter, ya, kemudian kirot, kemudian sahmun, ya, kemudian fadan itu untuk ukuran bidang. Untuk ukuran yang sifatnya bidang tanah atau yang semisalnya. Yang dia membutuhkan ukuran jarak.
ya, ukuran jarak panjang lebar. Nah, itu namanya masahah, teman-teman. Misalnya zara'tu fadanan sya'ira. Saya menanam satu bidang. Satu bidang apa? Ya, satu bidang syair, gandum. Saya menanam di satu bidang tanah. Saya menanam di satu bidang tanah. Apa yang ditanam? Syairan, gandum. Nah, ini. Jadi syairan, tamyiz, fadanan, mumayyaz, yang malfuz, yang terucap, yang terbaca. Ya, kemudian yang keempat itu isma adadin. Isim yang menunjukkan kepada bilangan atau angka. Ya. Dan itu biasanya dari angka 11 sampai 99. Dari angka 11 sampai 99. Itu yang butuh tamyiz mufrad mansub. Ya, contohnya di sini mislu, contohnya yatarakkabul yaumu, satu hari itu tersusun min arba'in wa isyrina, dari 24. 24 apa ini? Kan satu hari tersusun dari 24. 24 apa? 24 jam, 24 menit, 24 detik, kan banyak sekali. Nah, maka butuh diperjelas. Maka diperjelas dengan kata saatan. Maksudnya 24 jam. Satu hari terdiri dari 24 jam. Nah, maka kata saatan tamyiz arba'in wa ishrin, ini namanya mumayyaz al-malfuz. Mumayyaz yang terucap, yang terbaca. Sebagaimana kata fadanan, itu mumayyaz malfuz karena dia terucap terbaca. Ardaban juga terucap terbaca. Dirhaman juga terucap terbaca. Kalau kita praktekkan dengan contoh yang kita sebutkan tadi, ya, istori itu kilogram. Kilogram. Di sini mumayyaz apa maksudnya Pak Bayu? Kilogram. Berarti Malfuz dia atau wasni, bukan? Ustaz. Hah? Wasni. Ya, dia malfuz atau bukan? Malfuz, Ustaz. Malfuz. Kenapa? Karena dia Terbaca. Terbaca. Nah, Muhammadun aktsaru min aliyin. Muhammad lebih banyak daripada Ali. Ilman. Mana yang mumayyaz di sini? Yang masih samar. Aksaru. Aksaru. Ya. Aksaru. Nah, baik. Nah, lanjut. Mbak. Ba. Mumayyasun. Mumayyasun malfudun ay la yudkarul mumayyasi. Wa yakunul tamyiz. Wa yakunu tamyizu muhawwalan. Muhawwalan anil mubtada'i. Awil fa'ili awil maf'uli bihi. Mislu al mudarrisu aksaru minat tolibi Hibratan. Hibratan tamyisun mansubun. Wa aslul jumlatil hibratal mudarrisi. Hibratul mudarrisi aksaru min hibratit tolibi. Wa tamyisu muhawwalun anil mubtada'i. Mislu toba Muhammadun nafsan. Nafsan tamyisun mansubun bil fathati. Wa aslul jumlati tobat nafsun Muhammadin. Nafsu Muhammadin. Mudah-mudahan pilih. Tobat nafsu Muhammadin. Wa tamyisu muhawwalun anil fa'ili. Mislu khorostul ardo sajaron. Sajaron tamyisu mansubun bil fathati. Wa aslul jumlati khorostu sajarol ardi. Wa tamyisu muhawwalun an maf'ulin bihi.
Baik. Nah, sekarang kita berpindah ke jenis yang kedua, mumayyazun malhuzun, mumayyaz yang malhuz. Apa yang dimaksud dengan malhuz? Malhuz itu tamyiznya asalnya adalah merupakan perpindahan dari mubtada atau perpindahan dari fa'il atau perpindahan dari maf'ul. Ya, maf'ul. Kita pakai contoh yang tadi, teman-teman. Nah, perhatikan kata Muhammadun aksaru min aliyin ilman. Itu asal kalimatnya, ilman ini, tamyiz ilman ini asalnya sebenarnya mubtada. Tapi dipindah alihkan menjadi tamyiz. Karena kalau asal kalimatnya ilmu Muhammadin gitu, aksaru. Ya, aksaru min ilmi aliyin. Itu asal kalimatnya. Aksaru min ilmi aliyin. Perhatikan. Ya, min ilmi aliyin. Nah, kata ilmu Muhammadin ini kedudukannya sebagai mubtada. Ilmu Muhammadin ini kedudukannya sebagai mubtada, aksaru nanti kedudukannya sebagai khobar. Nah, khobar. Kemudian nanti yang mubtada ini kita pindahkan ke akhir menjadi tamyiz. Jadi dibuang dulu. Muhammadun aksaru min aliyin. Muhammadun aksaru min aliyin. Muhammad lebih banyak daripada Ali. Ya, apa yang lebih banyak? Ilman. Nah, ilmu. Yang asalnya ilmu Muhammad itu lebih banyak daripada Ali. Nah, ilmu mubtada, aksaru khobar. Kemudian yang asalnya mubtada dialihkan, ditahwil, dipindah ke akhir untuk menjadi tamyiz. Sehingga kalimatnya Muhammadun aksaru min aliyin ilman. Nah, yang semacam ini namanya tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz, ya, yaitu tamyiz yang asalnya mubtada dipindahkan ke tamyiz, dialihkan kedudukannya ke tamyiz. Sama kayak fa'il juga bisa. Contoh misalnya fa'il. Misalnya kita bilang hasuna Muhammadun. Bagus Muhammad. Hasuna Muhammadun. Muhammad itu bagus. Bagus apanya, teman-teman? Belum jelas kan? Nah, kita kasih tamyiz ahlaqon. Nah, ini asal kalimatnya itu sebenarnya adalah ahlaqu Muhammadin atau hasuna. Hasuna ahlaqu Muhammadin. Ya, ahlak Muhammad bagus. Ya, jadi dia fa'il dari hasuna. Ya, ahlak ini fa'il dari hasuna. Kemudian dipindahkan ke akhir menjadi hasuna Muhammadun. Muhammad bagus. Apanya? Ahlakon, ahlaknya. Berarti kata ahlak di sini dia tamyiz malhus. Tamyiz yang dipindah dari fa'il ya menuju kedudukan tamyiz. Baik. Jelas ini teman-teman ya. Apa itu malhus? Sebelum kita lanjut baca contoh-contoh yang ada. Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Bayu. Kalau yang fa'il ini masih agak kurang jelas, Ustaz. Hasuna Muhammadun. Pertama, kalau Muhammadun ini di kalimat ini fa'il juga bukan, Ustaz? Iya, sekarang dia jadi fa'il. Tapi kan yang bagus itu apanya Muhammad, belum jelas. Nah, coba jangan lihat ahlaknya, kita hapus dulu. Hasuna Muhammadun, Muhammad bagus. Bagus apanya Pak Bayu? Ahlakon. Bagus ahlaknya, bagus wajahnya gitu kan, banyak kemungkinan. Nah, antum tambahkan ahlakon. Ya, ahlakon. Nah, secara makna yang bagus itu Muhammad atau ahlaknya? Ahlaknya, Ustaz. Ahlak, berarti ahlak kan fa'ilnya. Ya kan Pak Bayu? Ya, Ustaz. Ya, maka dia asal kalimatnya itu sebenarnya hasuna ahlaku Muhammadin. Itu asalnya. Ya, ahlaku fa'il dari hasuna.
kemudian nanti yang asalnya fa'il itu dialihkan ke tamyiz. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan malhus, perpindahan dari fa'il menuju tamyiz. Karena asal kalimatnya hasuna ahlaku Muhammadin, kemudian ahlak ini kita pindah ke belakang menjadi hasuna Muhammadun. Apanya? Ahlakon. Nah, ahlakon tamyiz malhus. Tamyiz yang dipindah dari fa'il. Seperti itu. Jelas? Sama, Ustaz. Nah, jangan ragu. Kalau belum jelas, bilang belum jelas, Bapak Bayu. Coba kasih contoh yang lain, Ustaz Afan. Contoh yang Contoh lain, yang misalnya, ya. Kita contohkan. Misalnya wa ishta'ala ar-ra'su syaiban. Ishta'ala ar-ra'su syaiban. Ya. Artinya uban bercahaya, uban di kepala bercahaya. Ishta'ala ar-ra'su syaiban, uban di kepala bercahaya. Ini kan sekarang ini asal kalimatnya. Asal kalimatnya dulu. Ishta'ala syaibur ra'si. Syaibur ra'si. Ya, baik, perhatikan. Ishta'ala ra'su. Kepala bercahaya. Apanya yang bercahaya kepala itu? Syaiban, ubannya. Berarti yang sebenarnya bercahaya kepala atau ubannya, Bapak Bayu? Ubannya, Ustaz. Uban. Nah, berarti asal kalimatnya seharus ishta'ala syaibur ra'si. Uban kepala bercahaya. Itu harusnya asal kalimatnya. Ya, syaibu itu sebagai fa'il asalnya. Kemudian ditahwil, dipindah ke akhir menjadi ishta'ala ra'su syaiba. Nah, syaiba ini namanya tamyiz malhus. Tamyiz yang perpindahan dari fa'il. Gimana sekarang? Cara, Ustaz, lebih jelas. Saya. Contoh yang di kitab kita pakai. Kamula misalnya Zaidun Kamula Zaidun mana Zaini? Nah, Kamula Zaidun Muhammad sempurna atau Zaid sempurna. Kamula Zaidun Zaid sempurna. Misalnya imanan. Ya. Zaid sempurna. Apanya yang sempurna? Iman. Berarti yang sempurna sebenarnya Zaid atau imannya? Teman-teman. Iman. Iman. Kamula Zaidun imanan. Zaid sempurna. Apanya? Iman. Berarti yang sebenarnya sempurna itu iman. Berarti pelaku dari kamula, fa'il dari kamula itu iman sebenarnya. Bukan Zaid. Maka asal kalimat yang sebenarnya adalah kamula imanu Zaidin. Ini asal kalimatnya. Kamula imanu Zaidin. Ya. Aduh. Kamula imanu Zaidin. Ini asal kalimatnya. Ya, kemudian iman ini diubah menjadi tahmiz dengan cara dipindahkan ke akhir menjadi kamula Zaidun. Imanan. Berarti iman ini namanya tamyiz malhus. Kenapa? Karena dia perpindahan dari fa'il.
Ya. Begitupun juga bisa perpindahan dari maf'ul. Makanya yang dinamakan malhus itu adalah tamyiz yang perpindahan dari mubtada atau fa'il atau maf'ul bihi. Itu namanya tamyiz malhus. Ya, coba kita baca contoh yang ada dalam kalimat. Contoh, al-mudarrisu aksaru minat talibi hibratan. Guru itu lebih banyak ya dari murid. Apanya? Khibratan, pengalamannya. Berarti asal kalimatnya itu adalah khibratul mudarris, pengalaman mudarris, aksaru, lebih banyak, min khibratit talib, daripada pengalaman murid. Nah, berarti khibratu mubtada, aksaru khobarnya. Kemudian kita ingin jadikan mubtada ini tamyiz, otomatis harus dipindah ke belakang. Sehingga menjadi al-mudarrisu aksaru minat talibi. Apa? Khibratan. Nah, berarti khibratan ini dia tamyiz malhus yang asalnya mubtada. Contoh kedua, Taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun, Muhammad baik. Apanya yang baik? Nafsan, jiwanya. Ya, hatinya baik, gitu kan? Asal berarti yang baik itu siapa? Muhammad atau jiwanya atau hatinya? Hatinya, gitu kan? Maka berarti nafsan itu fa'il dari toba yang sebenarnya. Kalau begitu asal kalimatnya adalah tobat nafsu Muhammadin. Ini asal kalimatnya. Kemudian fa'il nafsu kita jadikan tamyiz. Caranya bagaimana? Pindah ke belakang. Menjadi toba Muhammadun, Muhammad baik. Apanya? Nafsan. Berarti nafsan namanya tamyiz malhus yang dipindah dari fa'il. Contoh ketiga, garastul ardo syajaran. Saya menanam di bumi. Ya, saya menanam bumi. Ya, saya menanam tanah. Syajaran, pohon. Sebenarnya yang ditanam itu tanah atau pohon, teman-teman? Pohon. Pohon. Ya, gorostu. Gorostu itu artinya saya menanam al-ardo, tanah gitu kan. Saya menanam tanah. Saya menanam tanah apa? Syajaron, pohon. Berarti pohon yang ditanam di tanah. Berarti kata syajaron ini tamyiz yang dipindah dari maf'ul bih. Seakan-akan asalnya itu gorostu syajarul ardi. Saya menanam pohon, ya, pohon fil ardi, di tanah itu. Gorostu syajarul ardi. Nah, kemudian syajaro yang asalnya maf'ul bih ini kita ingin jadikan tamyiz. Bagaimana caranya? Dipindah ke belakang. Maka al-arda jadi maf'ul bihnya syajaran, nanti tamyiz malhus yang dipindah dari maf'ul bihi. Baik. Poin kedua, macam-macam tamyiz, macam-macam mumayyaz, ini jelas ya. Jadi mumayyaz yang pertama itu namanya malhus dan itu terbatas pada yang kita sebutkan. Ya, isim yang menunjukkan kepada timbangan, isim yang menunjukkan kepada takaran, isim yang menunjukkan kepada bidang, ukuran. Nah, kemudian isim yang menunjukkan kepada jumlah, bilangan. Itu namanya tamyiz malfuz. Mumayyaznya malfuz. Kemudian yang kedua namanya malhus, yaitu tamyiznya yang merupakan perpindahan dari mubtada atau fa'il atau maf'ul bih, itu namanya tamyiz malhuz. Baik, tafadhol jika ada yang ditanyakan teman-teman, kalau belum jelas. Tanya aja nggak apa-apa. Jadi malfud sama malhud ya Ustadz ya. Iya, malfuz sama malhuz. Ya, Kalau kalau malfud kita yang dilafalkan itu Ustadz ya. iya, Kalau malhud apa Ustadz tadi? malhuz itu tersirat ya. Dia isyarat, seakan-akan itu isyarat. Ini tamyiz ini asalnya fa'il loh gitu. Diisyaratkan. Diisyaratkan ke asal tamyiz. Berarti kalau kita simpulkan ya, al-mumayyaz ya. Al-mumayyaz itu ada berapa macam tadi? Nah, ada dua ya. Al-mumayyaz ada dua macam. Nih, biar gede dulu.
al-mumayyaz ya. Ada dua macam. Ada dua ya. Kemudian yang pertama itu nanti namanya malfuz. Malfuz. Malfuz ya. Malfuz ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua apaan? Ini diganti hak. Malfuz. Ya, jadi tamyiz malfuz. Ya, baik. Jadi tamyiz al-mumayyaz itu ada dua macam. Pertama malfuz, kedua malfuz. Malfuz itu ada berapa? Ada berapa? 4 ya. Takaran, timbangan, ukuran, angka. Itu malfuz. Jadi yang berbentuk takaran, timbangan, ukuran, angka itu malfuz. Kalau malfuz itu ada 3, perpindahan dari mubtada, perpindahan dari fa'il, perpindahan dari maf'ul bihi. Itu malfuz. Ya. Jadi antum tinggal kasih di sini ya urutannya. Misalnya tadi di sini apa aja 3 itu tinggal bikin 4 ya. Malfuz itu apa? Ismu kail, ismu wazan, ismu masahah, ismul adat, 4 ke bawah. Kemudian di sini antum malhus itu kasih juga 3 ya. Malhus minal mubtada, malhus minal fa'il, malhus minal maf'ul bih. Nah, seperti itu. Baik. Gimana Pak Bayu, ada pertanyaan teman-teman yang lain? Untuk yang malhuz Ustaz, Ya. dia mubtada dan fa'il. Berarti dia bisa ke ini juga ya Ustaz. Misalnya apa? Isim ina masuk ke situ ya Ustaz. Atau yang fa'il ke naibul fa'il bisa nggak Ustaz? Bisa. Misalnya inna Muhammadan aksaru min aliyin ilman. Bisa. Asalnya inna ilma Muhammadin aksaru min aliyin. Bisa. Tinggal antum tambahkan. Ya. Nah, ini tambahkan inna di sini awalnya. Baik. Kok nggak bisa? Ditulis aja di bawah ya. Inna Muhammadan aksaru min aliyin ilman. Berarti asal kalimatnya apa ini, Pak Bayu? Inna ilman Muhammadin. Udah mulai inna ilma Muhammadin Aksaru min aliyin. Iya, itu asal kalimatnya. Berarti ilman di sini adalah merupakan perpindahan dari isim inna, tamyiz yang dipindahkan dari isim inna.
Jadi turunan mubtada bisa gitu. Bahkan kana pun juga, kana Muhammadun aktsara min aliyin, apa ilman. Asalnya kana ilmu Muhammadin aktsara min aliyin. Bisa semua, turunannya bisa. Jelas insyaallah Pak Bayu ya. Sama Ustaz. Yang lain, teman-teman? Ini nggak ada lagi ini Pak Pujo. Ada yang ditanyakan? Paling pas mau menentukannya itu Ustaz, ini tak ada apa ini apa gitu. Nah, itu nanti Kalau dilihat dari segi makna aja, dari segi makna. Kayak tadi kan yang jadi fa'il sebenarnya yang mana nih? Gitu kan, Muhammad atau ahlaknya gitu. Oh, ahlak secara makna dia yang jadi fa'il karena dia yang bagus ahlak bukan Muhammad. Berarti ini perpindahan dari fa'il gitu. Kalau dalam contoh tadi yang sebenarnya ditanam itu tanah atau pohon? Objek pohon. yang ditanam, pohon. Oh, berarti ini pohon tamyiz perpindahan dari maf'ul bih karena objek yang sebenarnya dia. Dapat dipahami dari makna, Pak Pujo. Nah, Ustaz, insya Allah mudeng. Ya, baik. Yang lain? Baik. Lanjut Pak Bayu. Lanjut apa? Cukup dulu Ustaz. Terserah antum sih. Cukup dulu Sampai aja Ustaz. subuh ya nggak apa-apa teman sampai Nah, subuh. Pemanasan dulu Ustaz. Oh, baik. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan teman-teman ya. Pada kesempatan lain kali jika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Ini kita masuk insya Allah ke yang ketiga ya. Tamyiz dan hukum mengi'rabnya. Jadi cara mengi'rab tamyiz itu bagaimana? Ya, karena nanti ada yang tamyiz itu mansub, maka di i'rab dia mansub, ada kalanya dia majrur. Nah, maka apakah masih dinamakan tamyiz ketika majrur atau tidak? Karena tadi kan bisa kemasukan min, ya. Min misalnya syaribtu kuban min kohwatin. Nah, kohwatin kan sekarang majrur dengan min. Apakah masih dinamakan tamyiz atau tidak? Itu nanti kita bahas di hukum i'rab tamyiz insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memberikan kita waktu luang untuk terus menuntut ilmu, belajar ya. Karena para ulama mengatakan tidak ada ilmu yang tidak butuh nahu, teman-teman ya. Antum mau jadi ahli tafsir harus pintar nahu dulu. Antum mau jadi ahli hadis juga harus pintar nahu dulu. Sampai-sampai Al-Asma'i itu pernah mengatakan, hal yang paling saya takuti menimpa para penuntut ilmu ketika mereka nggak tahu nahu adalah termasuk dalam hadis Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya, kata Nabi, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduk di neraka. Karena nanti bisa salah baca gitu. Ya, salah baca harokat hadis itu bisa merusak makna. Kemudian kita katakan ini hadis Nabi. Padahal Nabi nggak mengatakan seperti itu. Berarti berdusta atas nama Nabi. Itulah pentingnya belajar ilmu nahwu. Ya, para ulama kita dulu, contoh namanya Al-Farra. Al-Farra ya. Ya, beliau itu Abu Zakaria Al-Farra itu mendapat gelar Amirul Mukminin bin Nahwi. Ya, pemimpinnya orang-orang beriman, pemimpinnya kaum muslimin dalam masalah nahwu. Al-Farra. Beliau belajar nahwu kepada Habib Yunus ya, Habib Ibnu Yunus ya, gurunya Sibawayh juga. Itu 40 tahun. Katanya, qara'tu ala Yunus ibni Habib an-nahwa 40 sanatan. Saya belajar nahwu kepada ya Habib Ibnu Yunus itu 40 tahun. Setiap hari aku mengisi catatan-catatanku dari hafalannya. Hafalannya ya Habib Ibnu Yunus. Atau Yunus Ibnu Habib, mana lupa mana yang duluan. Tapi intinya para ulama itu Masya Allah ya. Belajar itu semangat. Ya. Belajar nahwu itu karena mereka sadar nahwu itu adalah pintu untuk ke semua ilmu. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul semuanya butuh
nahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulumin. Barang siapa yang meluas wawasannya dalam ilmu nahu, maka dia akan mudah untuk mempelajari semua ilmu. Jadi karena dia udah punya gerbangnya, punya kunci untuk membuka gerbang-gerbang ilmu tadi. Ya, jadi semoga Allah mudahkan kita untuk belajar. Minimal ya kita tuntaskan satu kitab nahu. Ya, kemudian nanti dikembangkan dengan sendiri, belajar ya online atau semacamnya, kan banyak sekarang di YouTube, Masya Allah, pelajaran-pelajaran nahu itu dimanfaatkan yang seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.